I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sebelumnya karena sudah menyaksikan video yang saya buat pada pagi hari ini, di mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam tugas profesi kependidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran, di mana di slide sebelumnya saya sudah memaparkan materi tentang apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi dilihat dari luar adalah proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Kegiatan evaluasi mempunyai 3 implikasi sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Yang kedua, proses evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu, yaitu untuk menafsirkan berbagai jawaban tentang bagaimana memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, yaitu evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat ukur yang akurat dan bermakna. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan dari evaluasi pendidikan itu sendiri adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan kurikulum. Selain itu, evaluasi juga dapat digunakan oleh pendidik dan pengawas pendidik dalam mengukur atau menilai keefektifan mengajar, kegiatan belajar maupun metode mengajar yang digunakan. Dengan demikian, evaluasi ini dapat dikatakan sangat penting dalam proses belajar mengajar. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksanakan dengan baik jika memenuhi prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan, yang kedua prinsip kesinambungan, yang ketiga prinsip objektivitas, yang keempat sahih, yang kelima adil, yang keenam terpadu, yang ketujuh terbuka, yang kedelapan sistematis, yang kesembilan beracuan kriteria penilaian, dan yang ke-10 yaitu akuntabel. Adapun jenis-jenis evaluasi, di mana jenis-jenis untuk melakukan evaluasi yang dapat dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik berdasarkan Permendiknas nomor 20 tahun 2017. Yang pertama adalah ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dengan proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Yang kedua, ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara prodik untuk mengukur pencapaian kompetensi belajar peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Yang ketiga, ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Yang keenam, ujian sekolah atau madrasah, di mana pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidik untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Adapun fungsi evaluasi, yang pertama yaitu fungsi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajar pada suatu bidang studi tertentu. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil
pembelajaran. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik yang merupakan kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ditemui situasi belajar mengajar. Yang terakhir yaitu fungsi penempatan, yaitu penilaian tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan anak didik mereka atau anak didik tersebut. Dari materi yang saya sampaikan, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik, yaitu penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Evaluasi pembelajaran selalu akan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.